Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat selaku dosen manajemen risiko Bapak Boni. Perkenalkan, nama saya Ilyas Safari dari kelas A pagi dengan NIM 2180, 30, 20, 50 dan partner saya. Nama saya Maisiska Puspitasari dengan NIM 2180302054. Nama saya Febriata Maya Mulyansa, kelas pagi dengan NIM 2180302049. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir membuat video tentang materi keamanan sistem. Manajemen risiko ada assess, assign, deploy, manage, and support seperti policy, standard, and events. Klasifikasi risiko. Risiko bahaya ada kebakaran, banjir, pencurian, dan lain-lain. Risiko keuangan, ada harga, kredit, inflasi, dan lain-lain. Risiko strategis, ada persaingan, inovasi, teknologi, perubahan peraturan, kerusakan, citra merek, dan lain-lain. Risiko operasional, ada kemampuan, TI, operasi bisnis, ancaman keamanan, dan lain-lain. Risiko sebagai fungsi, risk, probability, X frequency, X impact. Risk plus vulnerability plus asset value. Klasifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan data. Loss of confidentiality of information adalah informasi diperlihatkan kepada pihak yang tidak berhak untuk melihatnya. Yang kedua ada loss of integrity of information, adalah informasi tidak lengkap, tidak sesuai aslinya atau telah dimodifikasi. Yang ketiga ada loss of availability of information, adalah informasi tidak tersedia saat dibutuhkan. Yang keempat ada loss of authentication of information, adalah informasi tidak benar atau tidak sesuai fakta atau sumbernya tidak jelas. Metodologi manajemen risiko. Di sini ada identifikasi aset, analisis risiko, dan tindak lanjut. Yang pertama ada identifikasi aset. Ada dibagi dua. Pertama ada aset promosi, adalah database, file data, dokumentasi sistem, manual pengguna, materi training, dan prosedur. Yang kedua ada aset perangkat keras, adalah perangkat komputer, server, store, workstation, dan lain-lain. Perangkat jaringan, router, switch, book, modem, dan lain-lain. Perangkat komunikasi, PBX, telepon, faksimil, termasuk komponen di dalam perangkat. Identifikasi aset core. Pertama ada aset perangkat lunak, sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak bantu. Kedua ada aset infrastruktur, adalah power supply, AC, rak. Tiga ada aset layanan, adalah layanan komputer dan komunikasi. IAZ, manusia, aset. Dasar penilaian terhadap aset, nilai pembeli, pembelian awal, dan biaya pengembangan aset. Dua, nilai wajar pasar. Ketiga, nilai pupuk, nilai pembelian dikurangi penyusutan. Pentingnya nilai aset. Pertama, bisa digunakan untuk menentukan analisis biaya keuntungan. Dua, bisa digunakan untuk keperluan asuransi. Tiga, dapat membantu mengambil keputusan dalam memilih tindakan penanggulangan terhadap pelanggaran keamanan.
Klasifikasi nilai aset. Pertama, kehilangan fungsi aset tidak mengganggu proses bisnis untuk sementara waktu. Dua, sedang. Kehilangan fungsi aset mengganggu proses bisnis. Tiga, tinggi. Kehilangan fungsi aset menghentikan proses bisnis. Identifikasi aset, analisis risiko, dan tindak lanjut. Dua, analisis risiko. Mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Perlunya analisis risiko. Pertama, memberi gambaran biaya perlindungan keamanan. Kedua, mendukung proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konfigurasi AW dan desain sistem SW. Ketiga, membantu perusahaan untuk fokus pada penyediaan sumber daya keamanan. Empat, menentukan aset tambahan seperti orang, AW, SW, infrastruktur, dan layanan. Kelima, ada memperkirakan aset mana yang rawan terhadap ancaman. 6, memperkirakan resiko apa yang akan terjadi terhadap aset. 7, menentukan solusi untuk mengatasi resiko dengan penerapan sejumlah kendali. Ada analisis resiko kuantitatif. Pertama, nilai finansial. Kedua, dapat dijabarkan dalam bentuk neraca, laporan tahunan, analisis pasar, dan lain-lain. Tiga, digunakan untuk mengestimasi dampak, frekuensi, dan probabilitas. Ada analysis loss expectation atau ALE, nilai aset X BF X ARO. Apa itu ALE? ALE adalah analysis loss expectation atau perkiraan kerugian per tahun. EF, exposure factor, percentage kehilangan karena ancaman pada aset tertentu. ARO, analysis rate of occurrence, adalah perkiraan frekuensi terjadinya ancaman per tahun. Analisis risiko kualitatif, penilaian terhadap aset, ancaman kemungkinan, dan dampak terjadinya risiko menggunakan ranking atau tingkatan kualitatif. Kedua, lebih sering digunakan daripada metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif lebih sering digunakan. Pertama, sulitnya melakukan kuantifikasi terhadap nilai suatu aset, contoh informasi. Kedua, sulitnya mendapatkan data statistik yang detail mengenai kecelakaan komputer. Tiga, buruknya pencatatan insiden komputer dalam perusahaan. Banyak hal angka sebenarnya bisa diambil dari sejarah. 4, kesulitan dan hal yang melakukan prediksi masa depan. Kuantitatif versus kualitatif. Analisis risiko kuantitatif. Kelebihannya bersifat objektif, informasi lebih lengkap, dapat digunakan untuk perhitungan analisis biaya keuntungan. Analisis risiko kuantitatif, kelebihannya relatif lebih mudah dilakukan, mudah untuk dikomunikasikan, tidak membutuhkan perhitungan nilai dari aset. Kekurangan dari analisis risiko kuantitatif, perhitungan kompleks, kedua kebutuhan data yang besar, sulit untuk dikomunikasikan, membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan analisis. Kekurangan dari analisis risiko kuantitatif, pertama bersifat subjektif, tidak bisa digunakan untuk analisis secara detail, tidak bisa digunakan untuk perhitungan analisis biaya keuntungan. Identifikasi aset, analisis risiko, dan tindak lanjut. Respon terhadap risiko. Avoidance adalah pencegahan terjadinya risiko. Transfer, pengalihan risiko dan responnya ke pihak lain, contoh asuransi. Mitigation, pengurangan probabilitas terjadinya risiko dan atau pengurangan nilai risiko.
Acceptance, penerimaan resiko beserta konsekuensi. Contoh, contingency plan. Matriks pengelolaan resiko. Di sini ada gambaran dengan polanya, ada etiquette control, dan accept. Nah, ini penjelasan dari mitigasi. Pendekatan yang paling umum dilakukan melibatkan pertama penyusunan kendali untuk mengurangi dampak risiko. Kedua, kemampuan pengawasan untuk menjamin analisis yang benar terhadap risiko. The most important element of any risk management effort is managing risk to an acceptable level. IT security risk major area. Pertama ada access protection. Bagaimana kita menjamin sumber daya organisasi tetap aman, hanya bisa diakses oleh yang berhak untuk keperluan yang benar. Dua, service continuity. Bagaimana kita menjamin ketersediaan layanan tanpa penurunan kualitas untuk pegawai, partner, dan pelanggan. Tiga, compliance. Bagaimana kita membuktikan bahwa semua rekrutmen dari regulasi telah terpenuhi. Ini ada table text to text, ada asset protection, service continuity, regulatory compliance. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan anak-anak. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Baik. Apa yang Mas Siska tahu tentang aset perangkat keras? Kedua, kenapa kita perlu menganalisis risiko itu? Ketiga, perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Keempat, apa yang dimaksud mitigasi? Kalian berdua jelaskan, Mas Siska atau Febriata Maya yang bisa jelaskan. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya Pak tadi Pak. Kalau kuantitatif itu kelebihannya objektif, informasi lebih lengkap, kekurangan perhitungan, mudah kompleks, sulit untuk dikomunikasikan. Kalau kualitatif itu kelebihannya mudah untuk dikomunikasikan, relatif lebih mudah dilakukan, bersifat subjektif, dan tidak bisa digunakan untuk secara detail. Yang dimaksud dengan mitigasi adalah kegiatan atau tindakan untuk mengurangi dampak bencana, Pak. Kalau yang tentang aset perangkat keras itu seperti HP dan komputer, Pak. Lalu kalau yang perlu kita analisis dari resiko itu supaya kita siap akan hal apapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.